Sumatera Barat tidak pernah habis untuk dijelajahi. Tidak hanya petualangan alam, kegiatan tradisional masyarakatnya juga menarik untuk ditelusuri. Saya datang ke Sumatera Barat di musim yang tepat. Sekarang ini lagi musim panen daun gambir ya Bang? Biasa kalau lagi musim panen begini banyak masyarakat yang datang terus pada ngambil-ngambilin daun gambir karena bisa dimanfaatin jadi pewarna. Nah itu tempat istirahat kita. Kampan, ikuti jejak saya, jejak petualang. Setiap tahun panen gambir dilakukan 2 kali. 1 kali saat musim kemarau dan sekali lagi saat musim hujan datang. Daerah Siguntur Tua memang terkenal akan hasil daun gambirnya yang melimpah. Jadi inilah dia yang namanya kampan. Saya pikir kampan tuh cuma buat habis panen, terus istirahat, minum kopi. Ternyata enggak ya. Jadi habis panen semuanya langsung prosesnya diolah di sini, di kampan. Nah ini alat buat ngambilnya, keranjang yang super besar. Gambir tidak dapat tumbuh di hutan yang terlalu lembab ataupun terlalu kering. Hutan dengan tanah merah kecoklatan dan kelembapan sedang adalah habitat yang cocok bagi tumbuhan ini. Ini dia alat khususnya. Namanya tuai yang digunakan untuk memotong daun-daun gambir. Jadi megangnya kayak gini bener Bang? Iya, kayak gini. Dan hati-hati nih, meskipun kelihatannya nggak tajam, tapi kalau kena tangan langsung berdarah pasti. Saat memanen tetap harus berhati-hati ya. Seringkali batang tajam yang sudah dipotong pemanen lainnya bisa melukai. Kumpulan daun gambir yang lebat juga mempersulit pergerakan. Meskipun banyak, tapi kami harus tetap selektif dalam memanen. Daun gambir yang berukuran sedang selalu menjadi pilihan utama. Wah, ternyata meskipun dia merambat di tanah, terus ukuran batangnya kecil, tapi batang daun gambir ini kokoh loh, keras. Susah banget dia buat dicabut batangnya ya. Tanaman bernama latin Uncaria gambir yang berasal dari Indonesia dikenal memiliki kualitas nomor 1. Peminatnya pun datang dari mancanegara. Selain tumbuh alami, masyarakat Siguntur Tua juga sudah membudidayakan daun ini. Perawatannya yang mudah membuat masyarakat gemar menanam gambir. Ada banyak sekali daun gambir di sini, tapi nggak boleh semuanya diambil ya Bang. Jadi kita harus pilih-pilih juga. Daun yang udah bisa diambil itu yang seperti ini ya Bang? Iya Kak. Ini nih. Jadi dia tuh sudah keras, terus warnanya lebih tua. Kalau yang ini dia masih lunak, terus warnanya juga masih muda. Jadi belum siap buat dipanen, nanti nggak bagus hasilnya. Dalam 1 kali panen, masyarakat bisa mendapatkan hingga ratusan kilo gambir. Wow, ini berat juga, padahal cuma daun. Tapi ini kayaknya 5-6 kilo mah ada ya Bang? Ada ini, berat banget. Namanya juga panen ya, jadi disyukuri hasilnya banyak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Bang. Memanennya bisa dilakukan dalam waktu singkat, namun tidak untuk mengolahnya. Tahap pertama adalah merebus daun gambir untuk mengeluarkan getahnya. Rotan dipilih menjadi wadah untuk merebus daun gambir. Bahannya yang kokoh dan kuat menjadi alasannya. Wadah rotan ini bisa bertahan hingga lebih dari 1 tahun. Udah. Muka saya udah cemong merah, panas sekali Bang. Dan asapnya perih banget. Nah ini udah ditaruh, direbus sampai semua airnya itu jadi berwarna ya. Kurang lebih prosesnya 1,5 jam. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Kalau dari pintu depan lebih kelihatan betapa besar kuali dan perapiannya. Lihat tuh, kayu bakarnya aja panjang-panjang banget. Ini prosesnya terus berjalan, nggak boleh berhenti perebusannya sampai sore hari. Jadi dia lebih efektif dan yang dihasilin pewarnanya bakal lebih banyak. Setelah direbus, saatnya mengeluarkan getah gambir dengan mesin pres tradisional. Daun ditekan berkali-kali hingga benar-benar kering. Daun sisa akan dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Proses pendinginan gambir dilakukan 2 kali. Pertama setelah proses pres, kedua gambir didinginkan di wadah panjang. Supaya ini cepat beku dan berubah warna, jadi adonan dari daun gambirnya itu dikucek-kucek, diperes sambil dikucek-kucek kayak gini. Jadi nanti ada buih-buihnya, nah buih-buihnya ini yang ngebuat dia jadi cepat keras dan padat. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, gambir didiamkan selama 1 malam agar warna dan teksturnya berubah menjadi padat. Setelah didinginkan, gambir tidak boleh didiamkan terlalu lama. Proses pencetakan pun langsung dilakukan. Ini proses terakhir, proses pencetakan. Bentuknya mirip kayak kue putu ya. Dan lihat deh, itu bapaknya super cepet gerakannya. Emang harus cepet ya Pak? Iya. Biar sekali jadi tuh langsung banyak. Set, set. Tapi memang susah, jadi nggak semudah kayak bapaknya set set. Saya harus tahu takarannya, harus sampai penuh, baru nanti bentuknya jadi bagus. Tuh, bantet lagi. Gambir dimasukkan ke dalam oven tradisional dan dipanggang hitam. Masyarakat di Indonesia menggunakan gambir sebagai campuran untuk menyirih. Namun di luar negeri, gambir lebih banyak dimanfaatkan untuk menjadi pewarna alami pakaian. Ini yang udah jadi nih Pak. Iya. Lihat ini, kalau udah jadi warnanya hitam sekali dan ini benar-benar padat sekali, keras. Ini biasanya dijual kemana Pak? Ada tengkulaknya yang. Ada tengkulaknya, biasanya bisa sampai ke Padang, terus bisa sampai ke India juga ekspornya. Jadi gambir ini sebenarnya banyak peminatnya, bisa jadi pewarna, terus bisa jadi juga obat tradisional ya Pak, buat ngobatin diare, sakit kepala, dan berbagai macam penyakit. Gambir juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Ekstraknya digunakan sebagai obat luka bakar dan obat kumur. Ini cara makannya kalau buat obat tradisional gimana Pak? Atau bisa langsung juga? Iya. Mari kita coba langsung. Dikit aja dulu ya. Pahit. Ini adalah obat terpahit yang pernah saya makan. Ada di gigi ya? Pahit banget. Bener-bener, aduh nggak ada rasa lain deh, bener-bener pahit. Pahitnya tuh di semua mulut saya langsung nyebar. Pak, ini tapi bener bisa sembuh ya? Tapi khasiatnya jangan ditanya lagi karena sudah dibuktikan semua orang yang konsumsi ini ketika dia lagi diare itu pasti sembuh. Tapi ya ini konsekuensinya. Pahit. Memukau, itulah satu kata yang bisa menggambarkan tebing-tebing di Sumatera Barat. Hari ini saya akan mencoba memacu adrenalin di tebing Alo Batawi. Oke, Icelander sudah siap, peralatan sudah siap.
Sekarang tinggal manjatnya aja. Sekarang saya sama Bang Fal, kita ada di tebing Ngalo Batawi ya Bang? Batawi. Ini sisa talinya kurang lebih ada berapa Bang? Ada 20 meter. 20 meteran, jadi kurang lebih tebing yang akan saya panjat itu tingginya 85 meter. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ngalo berarti lembah, sedangkan Batawi artinya berhimpitan. Ya, tebing Ngalo Batawi memang dua tebing berhadapan dan menyisakan celah kecil di tengahnya. Baru melihatnya saja, mata saya sudah dibuat terpana oleh keindahan dan keunikannya. Tahap pertama ascending selalu menjadi tahap yang sulit bagi saya. Tali dibantu dengan ascender harus dibuat benar-benar tegang agar bisa menjadi tumpuan ketika memanjat. Dulu celah di antara kedua tebing ini terbilang sangat sempit. Namun karena terus terkena air hujan maupun sungai, akhirnya batuannya pun terkikis. Dan emang satu-satunya cara buat manjat tebing ini cuma dengan teknik ascending. Karena nih kontur batunya tuh batuan-batuan yang mudah lepas. Jadi kita nggak bisa pasang anchor di sini. Kerja keras. Saya sangat beruntung karena bisa menjadi salah satu orang pertama yang memanjat tebing Ngalo Batawi. Namun saya harus berhati-hati saat bergerak. Batuan rapuh dan batu besar rawan jatuh dari atas. Tali yang digunakan untuk memanjat adalah karmantel dinamis. Tali ini memungkinkan saya bergerak lebih fleksibel. Kekuatan tali karmantel tidak perlu diragukan lagi karena dapat menopang beban lebih dari 300 kg. Kita udah di ketinggian 35 meter sekarang. Itu dia udah kelihatan tandanya. Semangat, 50 meter lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sepanjang jalur tebing setinggi 85 meter ini terdapat beberapa rintangan. Batu yang cembung menjadi rintangan yang cukup sulit bagi saya. Kalau saya pribadi lebih suka ascending yang ngegantung dibandingkan dengan ascending tapi tebingnya cembung kayak begini. Karena susah cari pijakannya. Olahraga panjat tebing sudah sejak lama populer di Indonesia. Terdapat beragam jenis teknik panjat tebing yang bisa dicoba. Di antaranya bouldering, drop popping, free solo, dan masih banyak lagi. Setiap jenis panjat tebing memiliki medan yang berbeda-beda, begitupun sensasinya. Ini semakin ke atas tebingnya banyak rumput-rumput liar. Jadinya pergerakannya juga semakin sulit. Saya dan Bang Fal memanjat beriringan agar bisa saling menjaga satu sama lain dan memberi semangat. Inilah yang membuat panjat tebing menjadi mengasyikan. Kalau kita tengok ke belakang, ternyata tadi yang kita panjat tinggi juga ya Bang ya? Tinggi juga, beneran tinggi. Karena dari atas tuh, wah kelihatannya lebih curam. Jadi usahanya, capeknya sebanding sama hasilnya. Besok-besok kalau ada petualang yang mau kesini lagi, jadi udah tahu ya Bang caranya. Tinggal nonton tayangan kita hari ini. Tos dulu Bang, ikuti jejak saya, jejak petualang. Ascending sudah selesai, namun petualangan saya belum berakhir. Perjalanan ascending saya tentu saja ada tujuannya. Nggak cuma sekedar ascending sampai puncak ya Bang. Tapi kita mau lihat view Bukit Paswak. Yang benar-benar indah banget dan banyak tebingnya ya Bang. Jadi kita harus jalan kurang lebih berapa lama Bang? 1,5 jam lagi lah. Waduh, 1,5 jam lagi untuk bisa lihat view yang super cantik dan masih jarang dieksplor. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Cuaca panas menjadi tantangan baru. Tenaga yang terkuras habis saat memanjat menjadi kesulitan tersendiri. Namun kami harus semangat untuk melihat keindahan alam yang ditawarkan. Berarti Bang, hari ini kita deklarasikan Bukit Paswa di Sijunjung, Sumatera Barat sebagai surga barunya para pemanjat tebing. Ikuti jejak saya, jejak petualang!
Lebih dari 10 gugusan tebing dengan kontur yang berbeda bisa kita temui di sini. Berbagai macam teknik memanjat pun sangat mungkin dilakukan. Apalagi belum banyak yang mengeksplor tebing-tebing yang ada di Bukit Pasuang. Semoga saya bisa kembali lagi ke Bukit Pasuang suatu hari nanti untuk memacu adrenalin di tebing-tebing indah lainnya. Pagi-pagi ini saya sama pemuda dari Desa Tarandam lagi siap-siap karena kita hari ini mau ikutan atraksi pacu codang. Intinya kita mau balapan pakai codang, pakai batang pisang. Nah ini kita udah siap-siap mau ke sungai tempat nanti kita balapan, namanya Sungai Batang Suliti. Sekalian saya mau latihan seperti apa pacu codang itu, kira-kira keseruannya yang pasti basah dan rame. Jadi ayo kita mulai, 1, 2, 3. Pacu codang merupakan permainan balapan tradisional dari Solok Selatan, Sumatera Barat. Permainan ini memakai 3 batang pisang yang dirakit sebagai alat untuk mengapung. Codang atau batang pisang yang digunakan haruslah dari jenis pohon pisang batu. Batang pisang ini terbukti memiliki daya apung terbaik dan lebih tahan lama. Cara memainkan pacu codang sebenarnya sangat sederhana. Codang dijadikan pelampung, selanjutnya kami tinggal mengayuhnya dengan gerakan tangan dan kaki. Permainan unik pacu codang benar-benar memberikan hiburan. Rasanya seger, soalnya ini cuacanya lagi panas, terus ini benar-benar airnya sejuk dan dingin banget. Jadi itu perasaan yang saya rasain lah. Tapi sebenarnya nanti di arena aslinya di sana, itu sungainya benar-benar berarus tenang. Jadi disitulah baru fisiknya diuji. Kalau di sini sungainya arus deras, jadi lajunya masih gampang. Buat saya ya pemula enak banget lah, berenang-berenang, main-main dulu. Dahulu, pacu codang berfungsi sebagai alat transportasi masyarakat untuk mengangkut rumput dan bahan-bahan makanan dari satu desa ke desa lainnya. Seiring berkembangnya infrastruktur dan transportasi, codang pun berubah bentuk menjadi permainan rakyat yang sangat digemari. Nah sekarang buat kita nyampe ke Sungai Batang Suliti berapa lama lagi, Risti? Sekitar 20 menit lagi lah. 20 menit Iya, lagi dengan sungai yang arusnya lumayan deras terus kayak gini. Makanya sekarang kita mau hemat tenaga buat nanti lomba ya. Iya, Supaya benar. aku ada kemungkinan menang. Nah ini saya udah sampai di lokasinya, Sungai Batang Suliti. Jadi yang seperti ini arusnya ya, nggak boleh terlalu deras, nggak boleh terlalu dangkal kayak yang tadi. Jadi ini nih yang paling ideal. Jadi siap ya? Siap nggak nih? 1, 2, 3. Iya. Yang paling utama dalam pacu codang adalah kekuatan tangan. Karena kayuhan tangan merupakan satu-satunya sumber tenaga untuk menggerakkan rangkaian batang pisang. Selain ramai oleh para peserta, keriuhan juga datang dari masyarakat desa yang mendukung jagoan mereka. Bagi saya pacu codang benar-benar seru. Rasa deg-degan sekaligus semangat menjadi satu. Akhirnya karena tim saya super ada di sana, weh. Kita bekerja sama dengan baik, akhirnya kita bisa ngedapetin hadiah utamanya hari ini. Pacu codang tak hanya dimainkan oleh orang dewasa. Anak-anak kecil dengan keahlian berenang juga tak luput ambil bagian dalam adu kemampuan kali ini. Ya, permainan tradisional seperti pacu codang sudah selayaknya dimainkan oleh anak-anak. Hal ini adalah bentuk pelestarian pacu codang yang sudah dikenal turun-temurun.